Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Silakan. Syabda doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Bapak panggil silakan ajukan tangan, bilang hadir yang keras. 12 AKL 1 Adinda Gita Cahyani hadir. Afriza Afriana Hadir. Al Fisra hadir. Ali Farida sakit apa? Oke ya. Nah, setelah dua absen kemudian silakan kalian memeriksa ruang kelas kalian, kanan kiri kalian apakah ada sampah atau hal-hal yang mengganggu untuk pembelajaran. Silakan diamankan, nanti dibuang di tempat sampah. Ya ya, ada ya? Jadi semua? Oke, sip ya. Adakah yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Pak Afriza Afriana. Oke, Afriza. Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang pengertian aset tetap berwujud dan juga harga perolehannya. Masa aset tetap berwujud dan harga perolehannya ya kemarin ya. Baru 1 minggu kemarin dari Sabtu sama. Nah, masih ingat ya pembelajarannya itu? Jadi aset tetap itu kemarin yang bagaimana aset tetap berwujud? Aset tetap berwujud kemarin adalah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional ya, masa umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan tidak diperuntukkan untuk jual beli, tapi digunakan untuk operasional perusahaan. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan pembelajaran materi kali ini. Kalau kemarin tentang harga perolehannya, hari ini tentang Oke. Untuk mengawali KPM ini, perasaan kalian bagaimana? Tapi kalau wajah kalian itu ada yang bersengut gitu. Lagi six. Ada yang sakit? Ya ada. Tapi bisa mengikuti KPM? Bisa. Oke ya. Kelihatannya kalian hari ini masih seperti biasa kita hijau terlebih dahulu. Masih ingat biaya SMK? Masih. Oke, Bapak pandu. Oke? Semangat, 1, 2, 3, SMK Bisa. Ini ada kata-kata motivasi. Bapak cari-cari di internet, bagus sekali ini untuk kalian ya. Mungkin ada yang mau membacakan ini siapa ya? Revina mungkin baca, ayo yang keras. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sakuntala TV. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya ya. Terdiri dari pengertian penyusutan, kemudian sebab dan alasan penyusunan aset tetap, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan, kemudian sebelum materi ada pretest buat kalian ya. Pretestnya Bapak berikan secara lisan ya. Mungkin kalian sudah ada yang membaca materi di layout yang sudah Bapak berikan. Apa sih itu penyusutan? Ada yang tahu ya? Kemudian adakah yang tahu metode-metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap berwujud? Ada? Ada. Apa aja? Aktivitas, garis lurus, jumlah kata dan metode satu menurun. Oh, satu menurun. Oke. Berarti
kalian sudah membaca materi sebelumnya ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Memasuki materi ini, Bapak ada sedikit video, silakan nanti disimak, dicermati. Kemudian ketika ada hal-hal yang kiranya kalian belum paham, silakan dicatat, kemudian nanti ditanyakan. Gitu ya? Oke, paham? Nih, apa sih itu penyusunan aktiva tetap? Ada 6 metode penyusunan aktiva ya, ada tetap berwujud. Nah, tadi yang disampaikan teman kalian ada metode garis lurus, saldo huruf ganda. Nah, ini ya, ada metode garis lurus, metode saldo huruf ganda, kemudian metode jumlah angka tahun, satuan produksi dan satuan jam kerja. Itu harga perolehannya berapa? 70 juta. Nilai sisanya juta. Dan dapat beroperasi selama 5 tahun. Dari video yang disampaikan tadi, kira-kira ada yang menarik buat kalian atau mungkin ada yang perlu kalian tanyakan untuk mencari penjelasan? Mungkin ada gak? Oke, Erina, coba gimana Erina? Semua bertanya. Ya. Mohon penjelasannya terkait umur ekonomis dari suatu aset. Umur ekonomis dari suatu aset. Ya, oke. Ekonomis ini adalah perkiraan masa fungsional dari suatu aset tetap. Kira-kira misalkan kalian punya motor ini, kira-kira motornya nanti bisa digunakan berapa tahun? Umur ekonomis. Kemudian ada lagi yang mau tanya? Oke, betul siap. Kemarin kan dari masa aset tetap ada 20 tanah. Iya. Ya itu tanah itu memang bisa dijual. Tanah seperti ya ini. Kalau kalian juli ini ya, tanah itu pengecualian di tanah. Tanah itu tidak bisa muncul karena memang fungsinya kenyataannya ketika itu tanah lama-lama semakin mahal ya, semakin mahal, terus juga secara fungsi juga fungsinya semakin besar. Handout-nya kemarin sudah dibaca-baca ya, handout sudah dibaca-baca. Nah, untuk sumber belajar kalian dalam materi ini, kalian bisa manfaatkan banyak sumber daya yang ada dari internet, buku LKS, handout yang Bapak berikan. Kemudian juga kalian bisa diskusi dengan teman kalian ya. Selanjutnya silakan. Setelah ini langsung berkelompok. Silakan mengelompok menjadi 5. Kursinya boleh dibolak-balik, gak apa-apa, senyaman kalian. LKPD. Ngecek kalian gimana? Silakan keluarkan buku-buku yang kalian miliki. Handout boleh, LKS boleh, buku paket, atau nanti kalian manfaatkan handphone. Ya. Nanti di situ ada tugas 1 dan tugas 2. Coba kalian buka dulu. Cek. Semuanya harus aktif karena ada penilaian sikapnya ya. Kalian kalau aktif terus bisa mandiri, kalau mengerjakan tugas nggak perlu disuruh ya. Iya, langsung. Ini metode apa ini? Metode garis lurus unit produksi. Nah, jadi kalian jangan kaget kalau menemukan istilah yang bahasa Inggris ya. Rp140 juta dikurangi ini ya, bagi perolehan dikurangi akumulasi bukan. Presentasi silakan maju ke depan, dimulai dari kelompok 1, perwakilan 2 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
saya Ibu Sumbayati. Nama saya Diani Muhammad. Kalimat-kalimat di bawah ini yang menunjukkan salah satu kriteria aktiva tetap atau fiksi aset adalah digunakan dalam aktivitas usaha perusahaan. Hubungannya dengan aktivitas usaha perusahaan depresiasi adalah A. Perolehan aktiva tetap yang digunakan kepada maksimal. Nanti kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dan saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Afriza Afiana. Perkenalkan, nama saya Tidak Ya, 15.125.000 rupiah. Terima kasih kelompok 2 ya. Terima kasih. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Sama. Mari kasih aplaus untuk kelompok 2. Dirapikan dan KPD-nya. Dirapikan, silakan kumpulkan di depan. Nanti akan beberapa evaluasi lagi untuk KPD. Kelompok 1. Ini Bapak punya sesuatu nih. Kita habis media, habis diskusi, habis mengerahkan tenaga dan pikiran. Kita senam dulu. Ya. Ikuti gerakannya sambil senyum. Ayo. Gerakannya. Ini sambil senam ini. Intinya setelah senam ini kalian harus tetap semangat menjalani pembelajaran selanjutnya. Jangan jadikan pelajaran akuntansi jadi penghambat pelajaran lainnya ya. Kemudian silakan mungkin ada yang mau membagikan kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke, Yesi, gimana? Yang pertama, pemasukan aset tetap atau depresiasi adalah operasi harga perolehan aset tetap kepada periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Oke. Yang kedua, dalam perhitungan aset tetap terdapat 3 faktor. 1. Harga perolehan. 2. Nilai resiko atau nilai sisa. 3. Terima kasih tepuk tangan Yesi ya. Itu sebagai bentuk evaluasi pembelajaran ada post test. Tadi ada kesimpulan atau kemudian dari Bapak. Setelah Bapak kasih pertanyaan, kira-kira kalian bisa menjawab atau tidak ya? Ya, mungkin nanti yang bisa menjawab angkat tangan, ya. Angkat tangan. Pertama, ada berapa metode yang digunakan dalam menyusun aset atau terwujud? Apa aja? 1. Penyusutan garis lurus. Ya. Yang kedua, penyusutan saldo menurun gender. Oke. Yang ketiga, penyusutan saldo menurun tunggal. Oke. Yang keempat, penyusutan jumlah angka. Teman-teman yang sudah memberikan kesimpulan kemudian menjawab soal post test yang Bapak berikan nanti akan Bapak berikan apresiasi dengan memberikan nilai lebih ya terkait keaktifan ya, karena penilaian tidak hanya pengetahuan, ada keaktifan juga. Keaktifan kalian bagaimana di kelas? Apakah mau jawab, apakah mau tampil? Nah, itu akan menyesuaikan nilai kalian juga seperti itu. Oke. Kemudian nanti KPD-nya ini akan Bapak evaluasi, kemudian akan Bapak kembalikan lagi pada kalian. Terus di tugas 2 tadi masih ada beberapa soal yang belum didiskusikan. Silakan nanti dijadikan tugas rumah, pekerjaan rumah untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke ya. Terima kasih untuk pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kalian bisa menyerap ilmu yang Bapak berikan dengan maksimal sehingga nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Syabab doa mulai. A'udzu billahi